جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير والمسلمين. Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung menggelar sosialisasi pengawasan partisipatif Pilkada tahun 2024. Pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Kolam Renang Pelangi, Desa Karangsari, Kecamatan Jatiagung, Sabtu 26 Oktober 2024. Hadir dalam acara partisipatif tersebut, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama dan seluruh panwas Desa Kecamatan Jatiagung. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya peran serta dalam pengawasan pemilihan serentak kepala daerah Pilkada mendatang serentak tahun 2024. Kegiatan acara bertujuan untuk mengedukasi terhadap masyarakat untuk turut serta aktif dalam Pilkada serentak 2024 sehingga Pilkada berjalan jujur, adil, jurdil. Korbit SDM Bawaslu Lampung Selatan Devi Sugiarto mengajak partisipasi masyarakat dalam mengamankan pelaksanaan Pilkada 2024 di Lampung Selatan, agar masyarakat tidak hanya menjadi pemilih yang aktif, tetapi juga menjadi pengawas yang kritis terhadap setiap tahapan pemilihan. Partisipasi masyarakat merupakan kunci keberhasilan pengawasan pemilu yang bersih dan demokrasi. Ketua Panwaslu Kecamatan Jatiagung Jauhari mengatakan, pentingnya peran serta dari seluruh elemen masyarakat, ormas maupun organisasi serta media, dalam mengawasi dan mengawal pelaksanaan Pilkada serentak 2024 mendatang. Pengawas partisipatif membutuhkan peran serta dari semua unsur masyarakat. Dari pantauan wartawan Ampera News Visual, Dahlan Serunting melaporkan. Kesayangkan Pak Sek mereka beserta serta pengadil yang mengikuti acara sosialisasi dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan melalui Panwaslu Kecamatan Jatiagung. Alhasil yang bisa memberikan dengan lebih aman inisiatif atau lebih hati. Pada Bapak Ibu pelanggar aparat tadi yang sering terjadi tersebut. Itu saja Pak, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya mohon untuk kedua narasumber untuk menanggapi. Kami mulai dari bagian sudut. Yang pertama, administrasi. Administrasi itu berbicara masalah ketika tidak sesuai dengan tata cara dan prosedur. Misalnya administrasi itu terjadi di KPU, penetapan DPT yang ada warga yang tidak masuk DPT atau warga yang masuk DPT ganda. Nah itu administrasi. Administrasi itu erat kaitannya dengan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh penyelenggara. Kalau administrasi itu outputnya nanti itu saran perbaikan ataupun rekomendasi. Yang kedua, itu ada namanya pelanggaran pidana pemilu. Pelanggaran pidana pemilu yang terjadi itu pelanggaran yang ada sanksi pidananya, dan penanganan pelanggarannya itu masuk ke lewat Bawaslu ketika sudah memenuhi syarat formil dan material, diregistrasi dan ada unsur pelanggaran pidana pemilunya, itu dibahas di Gakumdu. Gakumdu itu ada 3 lembaga di dalamnya. Ada Bawaslu, ada kepolisian, dan ada kejaksaan. Ketika sudah memenuhi unsur, maka Bawaslu melimpahkan ke kepolisian, dan kepolisian juga akan melimpahkan ke kejaksaan untuk melaksanakan penuntutan, dan kejaksaan akan melimpahkan ke pengadilan untuk dihadiri. Yang ketiga, itu ada namanya pelanggaran etik. Pelanggaran etik itu berkaitan dengan sikap, perilaku, dan perbuatan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, baik dilakukan oleh KPU maupun yang dilakukan oleh Bawaslu.
yang berwenang untuk menangani pelanggaran etik itu adalah Dewan Kehormatan. Bisa juga nanti pelanggaran yang dilakukan oleh kawan-kawan NOK itu, maka kami nanti akan memutuskan apakah yang bersangkutan ini akan menerima sanksi atau enggak. Karena etik itu nanti ada dua outputnya. Yang pertama adalah sanksi, yang kedua adalah rehabilitasi. Apakah yang bersangkutan itu benar melakukan pelanggaran etik, maka dia kena etiknya, sanksinya bisa jadi atas sanksi ringan, kekurang sampai dengan pemberhentian tetap. Begitu juga dengan ketika dilakukan penanganan ternyata yang bersangkutan tidak terbukti, maka nama yang bersangkutan itu direhab, diberikan atas dasar putusan dari penanganan etik itu sendiri. Diberikan dalam artian yang bersangkutan tidak terbukti melakukan pelanggaran etik. Pelanggaran hukum lainnya. Nah, pelanggaran hukum lainnya ini bisa saja terkait masalah netralitas ASN, netralitas kepala desa, netralitas TNI. Ketika ada diduga pelanggaran yang dilakukan oleh ASN, maka nanti Bawaslu merekomendasi dia ke KSN atau ke Inspektorat. Begitu juga dengan kepala desa, ketika ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh kepala desa, dan tidak menutup kemungkinan juga pelanggaran itu bisa double dia kena, pidana dia bisa kena, netralitas juga kena. Contoh kasus kemarin di Kabupaten Tetangga kita, di Kecamatan Pesawaran, ada camat yang ketangkap bagi-bagi banner atau banner ada di dalam mobil dinas camat. Itu bisa dua sanksi yang kena, bisa dia pidana, bisa juga dia peraturan perundang lainnya, yaitu netralitas ASN-nya. Itu salah satu bagian upaya yang paling sangat sering dilakukan oleh Bawaslu itu sosialisasi. Karena Bawaslu itu punya 3 jurus. Jurus yang harus dimiliki oleh Bawaslu itu pertama pencegahan, cegah. Yang kedua awas, awasi, pengawasan. Yang ketiga baru ditindak, baru penindakan. Makanya Bawaslu itu sering bersurat, Panwascam itu sering bersurat ke camat, ke kepala desa, ke calon. Bagian dari himbauan jangan melanggar ketentuan perundang-undangan.